Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'utsin rahmatan lil alamin. Nabiyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-19 dari bulan Jumada al-Ula 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 9 November 2025 Masehi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa berkumpul di salah satu majelis min majalisil ilm, sebuah majelis yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang diberikan rezeki berupa ilmu yang bermanfaat melalui majelis-majelis yang semacam ini. Karena ilmu yang bermanfaat itulah yang akan sangat memberikan manfaat saat kita nanti telah wafat dan berada di alam kubur kita masing-masing. Tanpa majelis yang semacam ini, maka rasanya tidak mungkin untuk kita bisa menggapai ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sangat sulit rasanya ketika kita berandai-andai untuk masuk ke dalam golongan orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu illa min thalath. Kalau anak cucu Adam itu wafat, maka akan terputus amal solehnya kecuali 3 perkara. Disebutkan salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Maka melalui majelis-majelis yang semacam inilah kita berdoa, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, kita diberikan karunia ilmu yang bermanfaat, yang bahkan ketika kita telah wafat, amalan-amalan soleh kita masih terus terhitung dan pahala-pahala kita tidak akan terputus. Amin, Allahumma amin. Ikhwati fillahi ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah maklum adanya bahwa pembahasan kita di malam hari ini biidznillah ta'ala adalah terkait dengan indahnya nasihat dalam berukhuwah. Sebuah ukhuwah yang itu merupakan nikmat yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan nasihat demi nasihat, membutuhkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak bisa kita diam, tidak bisa kita cuek, tidak bisa kita tidak peduli dengan kekurangan demi kekurangan atau kesalahan demi kesalahan yang dilakukan oleh diri kita sendiri atau mungkin orang-orang yang berada di sekitar kita dalam lingkup ukhuwah tersebut. Dan nasihat yang kita lontarkan atau kita berikan kepada pihak lain, kepada saudara kita atau mungkin kita yang menerima nasihat, harus benar-benar terporos, terpusat pada pembahasan al-hikmah fin nasihah, al-adab, memberikan nasihat dengan cara yang baik, memberikan nasihat dengan cara yang hikmah. Karena kalau nasihat itu tidak diberikan dengan cara yang baik, tidak diberikan dengan cara yang hikmah, bukan menjadi nasihat yang indah lagi, bahkan akan menjadi sebuah sumber dari perselisihan. Na'udzubillah min dzalik. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia. Orang-orang yang saling bersaudara tersebut, orang-orang yang saling bersahabat tersebut, nanti di hari esok mereka akan menjadi orang-orang yang saling bermusuhan kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka al-ukhuwah, persaudaraan di atas Islam, persaudaraan di atas iman, ketika kalian benar-benar berselisih dahulunya, fa'allafa baina qulubikum,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kalian, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan kalian pun berubah menjadi ikhwan, saling bersaudara, saling mencinta karena Allah dengan landasan kenikmatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillahi ra'akumullah, ayat yang mulia ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jal berkaitan dengan kondisi para sahabat. Kita mengetahui para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an, mereka itu hidup di masa jahiliyah, di masa peperangan terjadi di mana-mana. Pertumpahan darah itu satu hal yang biasa. Bahkan secara khusus ada Bani Mustalik di sana, ada Aus, ada Khazraj, ada Bani Qainuqa. Antar mereka ini berselisih. Pertumpahan darah itu satu hal yang sangat biasa. Itu di Madinah, di Yathrib ketika itu. Nabi SAW jauh masih belum diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan belum diperintahkan untuk berhijrah ke kota Yathrib, ke kota Madinah saat itu. Maka peperangan demi peperangan, perselisihan demi perselisihan, itu pandangan yang sangat biasa dilihat oleh bangsa Arab saat itu. Maka datanglah Nabi SAW di tengah-tengah kota Mekkah, terjadilah satu dua persaudaraan, terjalinlah satu dua kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala yang dibangun karena Islam. Akhirnya sampai Allah ke kota Mekkah, tapi sampai di kota Madinah bersama dengan sahabat-sahabat Al-Ansar, Al-Muhajirin, diterima dengan sangat baik. Dan landasan mereka sekali lagi dalam berukhuwah adalah Al-Islam, agama yang satu. Mereka berbeda-beda agama, mereka berbeda-beda sukunya, berbeda-beda bangsanya, berbeda-beda asal usulnya, tapi karena agama mereka satu, keimanan mereka satu, terjadilah ukhuwah yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kalian pun menjadi bersaudara dengan dasar kenikmatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita sadari pada poin yang pertama, bahwa ukhuwah ini, persaudaraan ini merupakan kenikmatan yang sangat besar yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti kaidah tapi di sisi yang lain, kalau kita sampai kufur, naudzubillah min dzalik, dari kenikmatan besar ini, maka sangat mudah untuk Allah Subhanahu wa taala membalikkan kondisi-kondisi hati kita, akhirnya tercerai-berai, akhirnya berselisih, akhirnya tidak ada lagi persaudaraan atau ukhuwah di antara kita, naudzubillah min dzalik. Ikhwati fillahi ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pentingnya al-ukhuwah, persaudaraan ini bisa kita ambil dari ucapan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, dia mencintai kebaikan untuk saudaranya seperti dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Jadi kapan kita mencintai, menyukai ada kebaikan pada saudara kita, bukan justru kita hasad dengan kebaikan-kebaikan yang sampai kepada mereka, dengan keutamaan demi keutamaan yang ada pada mereka. Justru kita senang ketika saudara kita walhamdulillah mendapatkan kenikmatan dari Allah, justru mendapatkan karunia dari Allah, justru mendapatkan keutamaan dari Allah. Kita justru berbahagia. Itu tanda bahwa keimanan kita menuju ke bahagian yang sempurna. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah seorang, mungkin masih berada di bahagian bawah. Keimanan kita masih di bahagian dasar, atau mungkin naudzubillah min dzalik sangat tipis yang dekat dengan kekufuran, wal'iyadzubillah. Lihat bagaimana sikap kita saat saudara-saudara kita mendapatkan kenikmatan, mendapatkan karunia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbahagia, ketika kita turut bergembira, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan hati kita dari berbagai macam penyakit hasad, iri, dengki dan yang semisalnya. Namun kalau keadaan hati kita ada pada posisi yang kedua,
justru hati kita gelisah ketika melihat karunia, kenikmatan pada orang lain, melihat kebahagiaan orang lain, rasanya hati ini sempit. Cepat-cepat bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang, la tahasadu, janganlah kalian saling bersikap hasad, la tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Nasihat demi nasihat yang keluar dari lisan baginda alaihi salatu wassalam dalam rangka menjaga kenikmatan ukhuwah ini. Perintah Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang mulia ini, wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan jadilah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bersaudara. Jadi bukan hanya perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita bersaudara, kenikmatan dari Allah azza wa jal ketika ukhuwah tersebut ada, ternyata di sana pun ada perintah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk kita menjaga kenikmatan besar ukhuwah atau persaudaraan. Disebutkan pula oleh sebahagian para ulama as-salaf yang ternukil paling tidaknya dari Al-Imam Khalid ibn Safwan rahimahullahu ta'ala. Beliau menyampaikan, in a'jazan nas min man qasura fi talabil ikhwan wa a'jazu minhum man dayya'a man dhafara bihi minhum. Inna a'jazan nasi, sesungguhnya manusia yang paling lemah, sesungguhnya manusia yang paling rendah kedudukannya, man qasura fi talabil ikhwan, adalah orang yang sulit mendapatkan saudara, sulit untuk berukhuwah, sulit untuk akrab, sulit untuk akur dengan temannya. Ada saja sebab lihat si A dengan si B. Ini kata Imam Khalid ibn Safwan rahimahullahu ta'ala, a'jazan nas, termasuk dari bahagian manusia yang paling lemah, yang paling rendah kedudukannya, ketika dia sulit untuk mempertahankan persaudaraan. Dengan si fulan dia berselisih, dengan si alan dia berselisih, dengan si khalan dia berselisih, terus demikian. A'jazun nas, hakikatnya dia adalah orang yang paling lemah. Kenapa dia berselisih terus dengan pihak A, B, C, dan D? Ya mungkin karena na'udzubillah min dzalik, sifat khianat yang dia miliki, tidak amanahnya dia, suka berbohongnya dia, suka zalimnya dia, jahatnya dia, dan yang seterusnya. Maka masuk ke dalam golongan a'jazun nas, kata Imam Khalid ibn Safwan, yang kedudukannya dibandingkan golongan yang pertama ini, kata beliau rahimahullah, man dayya'a man dhafara bihi minhum, orang-orang yang melalaikan nikmat ukhuwah, nikmat persaudaraan. Dia sudah punya banyak teman, dia sudah punya banyak sahabat, tapi ternyata na'udzubillah min dzalik, dia sia-siakan begitu saja, tidak dia jaga. Yang tadi Allah subhanahu wa ta'ala meminta untuk kita bersyukur, menjaga nikmat persaudaraan, lebih-lebih Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih meminta juga untuk kita menjaga nikmat persaudaraan, justru dia lalaikan begitu saja. Dia gembosi bahkan agar persaudaraan itu tidak terjalin, tidak na'udzubillah min dzalik, tetap ada, tetap akur, bahkan lebih dari itu, dia menjadi pilihan dengan si alan, agar si B berselisih dengan si C, dan yang seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang lebih parah lagi kedudukannya dibandingkan dengan yang pertama. Kemudian ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita telah menyadari bahwa ukhuwah ini, persaudaraan ini begitu mulianya, begitu besarnya, begitu pentingnya, maka harus ada unsur yang kedua yang dinamakan dengan at-tanasuh, menasehati. Itulah yang akan menjadi pembahasan kita di malam hari ini berkaitan dengan tema yang kita angkat, indahnya nasihat dalam berukhuwah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis tolonglah saudaramu, apakah dia melakukan kezaliman atau dia sedang terzalimi, apakah dia menjadi pelaku atau dia menjadi korban. Tolong bantu saudaramu. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah,
Ansuruhu idza kana madluman, kalau dia menjadi korban, dia yang terzalimi, aku akan menolong dia. Mudah untuk kami menolong orang-orang yang menjadi korban kezaliman, korban kejahatan. Afara'aita idza kana zaliman kaifa ansuruhu. Tapi kalau dia menjadi pelaku kezaliman, dia menjadi orang yang zalim, dia menjadi orang yang jahat, na'udzubillah min dzalik, bagaimana kita bisa menolongnya? Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan jawabannya, tahjuzuhu au tamnul perbuatan zalim tersebut. Maksudnya mencegah ini apa? Memberikan nasihat. Jadi pesannya apa, ikhwati fillah ya ra'akumullah? Kita memang tidak diperkenankan oleh syariat ini, tidak diizinkan sama sekali oleh syariat ini memiliki sikap acuh tak acuh, tidak peduli, nafsi, saya, dia, urusan saya sendiri, urusan dia sendiri, saya tidak mau ikut campur. Dalam urusan din, dalam urusan agama, harus ada unsur tanasuh, saling menasehati, kepedulian. Maka Nabi alaihi salatu wassalam, seperti yang sudah kita ketahui dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu taala, mengatakan dengan tegas, ad-dinun nasihah, bahwa agama ini intisalah di atas nasihat, karena semua pihak memiliki berbagai macam kekurangan, mau yang ketuanya, mau yang bukan ketuanya, mau yang ikhwan biasa, mau ustadznya, mau guru, semuanya, semua pihak pasti memiliki kekurangan, mau nisa ummahatnya, mau ikhwan, dan yang seterusnya. Tidak ada yang bisa selamat dari berbagai macam kekurangan. Maka butuh yang namanya nasihat. Maka muncul pertanyaan berikutnya, nasihat yang semacam apa? Nasihat dengan model yang bagaimana, yang bisa benar-benar mendatangkan maslahat. Nasihat ini di dalam bahasa syariat kita yang lainnya dikenal dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu bahasa lain dari memberi nasihat. Barang siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, sebuah kekeliruan, maka rubahlah dengan tangannya. Maksudnya dengan tangan di sini seperti yang sudah kita ketahui dengan kekuasaan dia, dengan apa yang dia miliki dari perintah dan yang semisalnya. Fa illam yastati' fa bilisanih. Kalau dia melihat kemungkaran tersebut dan tidak mampu mengingkari kemungkaran tersebut, tidak mampu merubah kemungkaran tadi, kesalahan tadi dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dia bukan siapa-siapa, dia hanya ikhwan biasa. Yang melakukan kesalahan ini adalah gurunya, misalkan ustadznya. Maka apa yang harus dia lakukan? Bilisanih, dengan lisannya memberikan nasihat. Dan nasihat ini tidak harus dari orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang Yahudi memberikan nasihat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, diterima oleh beliau. Wahai Muhammad, dalam sebuah kesempatan, engkau dan sahabat-sahabatmu, kata si Yahudi ini, telah melakukan perbuatan syirik. Kaget Nabi alaihi salatu wassalam, kok bisa kami melakukan perbuatan syirik? Padahal Nabi alaihi salatu wassalam diutus untuk membawa tauhid, mendakwahkan tauhid. Ternyata sang Yahudi ini menyampaikan, kalian suka untuk mengucapkan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Ketika ada satu obrolan, lantas mereka mengucapkan, tergantung kehendaknya Allah dan kehendaknya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Artinya kan kalian menyetarakan antara Muhammad dengan Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata itu memang kebiasaan dari kalangan para sahabat, mengucapkan Masya Allah wa sya'a fulan, Masya Allah wa sya'a Muhammad, Masya Allah wa syi'ta. Kehendakmu dan kehendaknya Allah sejalan, setara, dibuat satu level. Maka nasihat yang semacam itu tidak lantas ditolak. Oh, kamu kufur, kamu orang Yahudi, kamu berislam dulu, kamu bertauhid dulu. La, diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan para sahabat dan menyampaikan, mulai saat ini jangan ada lagi yang mengucapkan Masya Allah wa sya'a fulan atau Masya Allah wa syi'ta. Ucapkanlah Masya Allah titik atau Masya Allah thumma sya'a fulan. Kehendak Allah Subhanahu wa taala, kemudian kehendaknya si fulan. Masya Allah titik, selesai.
Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan lapang dada menerima nasihat dari, dalam tanda kutip, musuh beliau, Yahud, orang kufur yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali, bahkan mungkin lebih condong kepada menghinakan Allah Azza wa Jalla. Uzair ibn Allah, Uzair itu anaknya Allah kata mereka. Tapi diterima oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka dengan nasihat. Tapi ternyata kalau kita juga tidak mampu mengingkari kemungkaran tersebut dengan lisan kita, dengan nasihat kita, fa bi qalbihi fadzalika ad'aful iman, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi minimalnya ikhwati fillah ya ra'akumullah, saat kita melihat sesuatu yang tidak pantas, sesuatu yang memang menyelisihi syariat, dengan cara pertama kita tidak bisa, dengan cara kedua pun kita terbatas kemampuannya, maka paling tidaknya jangan biarkan hati ini tenang dengan kekeliruan tersebut. Bergejolaklah wahai hati, gelisahlah wahai hati. Itu yang menunjukkan bahwa kita memiliki cara yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam mengingkari sebuah kemungkaran. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nasihat ini menjadi suatu yang penting dalam kita berukhuwah, dalam kita bersaudara? Amalan yang sangat mulia. Bahkan orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar akan menjadi golongan umat Nabi alaihi salatu wassalam yang terbaik. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla menyatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah manusia terbaik yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Di antara sifat mereka apa manusia terbaik tersebut? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian mengajak orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, dan di sisi yang lain pun kalian mencegah orang lain untuk berbuat kemungkaran. Nasihat. Manusia terbaik di sini siapa? Ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Syekhul Islam yang dan maka ikutilah kemuliaan yang ada di sisi para sahabat. Para sahabat sudah mulia dengan berbagai macam amalan soleh, dengan berbagai macam pengorbanan yang ada di tengah-tengah mereka. Kita ingin menjadi mulia seperti apa? Ikuti cara mereka beragama, ikuti pemahaman mereka. Apa yang mereka lakukan? Memberi nasihat. Apa yang mereka lakukan? Amar ma'ruf nahi mungkar. Maka kita jangan diam ketika ada satu dua hal yang mungkin dilakukan di tengah-tengah persaudaraan kita, ukhuwah kita, yang itu menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita harus melakukan apa yang telah dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula ikhwati fillah ya ra'akumullah, sebab yang berikutnya kenapa nasihat begitu penting? Thawab, pahala yang sangat besar bagi mereka yang benar-benar melakukan nasihat lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin pertama yang paling utama yang tidak boleh kita lupakan, bahwa nasihat yang kita berikan jauhkan dari unsur, na'udzubillah min dzalik, ar-riya. Agar kita dianggap sebagai orang yang demikian, agar kita dianggap sebagai orang yang memiliki ini dan itu, jangan. Nasihat kita berikan karena Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri khas dari sebuah nasihat yang kita berikan karena Allah, bukan karena pujian? Satu ciri khasnya, yaitu ketika kita tidak mengharapkan orang lain menerima nasihat kita. Enggak, memaksa orang lain menjalankan apa yang kita nasihati. Hati-hati, penyakit riya sudah menempel pada nasihat kita tersebut. Sekelas Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau hanya memberikan sebuah nasihat. Kisah yang sangat menarik ikhwati fillah ya ra'akumullah, dari sebuah sahabat, dari sebuah kisah yang bisa kita ambil ibrahnya. Seorang sahabat yang berasal dari Al-Asd. Sahabat tersebut bernama Dimam ibnu Tha'labah Al-Azdi.
Beliau ini seorang tokoh masyarakat. Singkat cerita, Dimam Ibn Tha'labah Al-Azdi berangkat ke kota Mekkah. Sepanjang perjalanan ini di Mekkah Ta'ala. Maka Nabi SAW sampai kabar ke Dimam Ibn Tha'labah bahwa di Mekkah itu ada seorang yang namanya Muhammad. Sepanjang perjalanan yang sampai kepada telinga Dimam Ibn Tha'labah, Muhammad itu orang gila, Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu celaan demi celaan. Seperti yang sudah kita ketahui, ejekan demi ejekan yang keluar dari sepanjang masyarakat yang dilewati oleh Dimam Ibn Tha'labah yang ketika itu masih kufur. Kemudian sampailah Dimam Ibn Tha'labah ke kota Mekkah. Dan ternyata memang Dimam ini, Ibn Tha'labah Al-Azdi, adalah seorang yang memiliki kemampuan dan kebiasaan untuk menyembuhkan orang. Ar-Raqi, dan yang seterusnya. Karena beliau selama perjalanan tadi mendengar bahwa sosok Muhammad ini memiliki penyakit junun, memiliki penyakit gila. Dan saat ini dia berada di hadapanku. Maka Dimam Ibn Tha'labah menawarkan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, aku adalah orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembuhkan orang yang memiliki penyakit seperti apa yang kamu miliki ini. Bayangkan. Jadi yang masih difahami oleh Dimam Ibn Tha'labah yang ada di hadapanku ini adalah orang majnun, orang yang memiliki penyakit gila. Tapi lihat bagaimana sabarnya Nabi SAW. Beliau tidak mengingkari, tidak marah apalagi. Maka Nabi SAW menyampaikan, lantas apa yang ingin engkau lakukan wahai orang-orang yang lain sembuh karena apa yang aku lakukan. Maka dengan tenangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Dimam Ibn Tha'labah Al-Azdi, apakah sebelum engkau meruqyahku, engkau mengizinkan untuk aku mengucapkan ucapan-ucapan, menyampaikan kalimat-kalimat? Kalau engkau mau silahkan, kalau tidak masalah. Maka Dimam Ibn Tha'labah mulai berpikir untuk mendengarkan apa yang akan keluar dari lisan seorang yang tadi majnun. Maka Nabi SAW setelah diizinkan oleh Dimam, silahkan wahai Muhammad. Maka Nabi SAW membacakan khutbatul hajah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzubillahi, terus sampai selesai. Diulangi oleh Nabi SAW, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Demi Allah engkau bukan seorang yang gila, demi Allah engkau bukan seorang yang berpenyakit majnun. Izinkan aku untuk berbaiat kepadamu, aku ingin masuk ke dalam Islam. Satu lahzah, satu saat, sebuah keadaan yang benar-benar di luar bayangan Nabi SAW. Hanya pertemuan sesaat dan khutbatul hajah saja. Ini belum Al-Quran yang dikeluarkan, belum lisan-lisan Nabi SAW, sabda-sabda beliau yang disampaikan, belum. Baru khutbatul hajah. Ya memang di dalamnya ada 3 firman Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang sudah sering kita dengarkan. Tapi itu benar-benar mengetuk hati Dimam Ibn Tha'labah yang akhirnya mengetahui bahwa Dimam ini adalah tokoh tadi dari daerah asal beliau, Al-Azdi. Maka Nabi SAW menawarkan, apakah engkau ingin sekaligus membaiat orang-orang yang berada di belakangmu, masyarakat di Al-Azdi sana? Maka Dimam Ibn Tha'labah mengatakan, iya, baiatlah untuk diriku dan kaumku. Jadi satu kampung semuanya masuk ke dalam Islam hanya karena khutbatul hajah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah yarhakumullah, coba perhatikan. Seandainya Nabi SAW sudah marah duluan di awal, kamu anggap aku gila, apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Dan lihat ketika Nabi SAW meminta izin, ini yang menjadi inti pembahasan kita. Nasihat yang tidak menerima Islam, kamu harus. Nabi SAW bukan model orang yang suka mengilzam orang lain, memaksa orang lain. Tidak, beliau memberikan tawaran. Mau mengikuti silahkan, tidak mau mengikuti silahkan. Itulah nasihat ikhwati fillah yarhakumullah.
Maka jangan sampai ada unsur pengilzaman dalam nasihat demi nasihat, arahan demi arahan yang kita berikan. Itulah menjadi nasihat yang penuh dengan hikmah, nasihat yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan bermanfaat untuk orang-orang yang berada di sekitar kita, bahkan untuk diri kita sendiri. Kenapa? Pahala yang berlipat ganda. Husulul ajr, husulul thawab, pahala yang akan berlipat ganda yang diterima oleh mereka orang-orang yang suka memberikan nasihat demi nasihat. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap tasbih itu ada sedekah, pahala sedekah, maksudnya wa kulli takbiratin sadaqah, setiap takbir jadi ucapan zikir kita, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah dan yang seterusnya, semuanya akan tercatat sebagai sedekah, sedekah dan sedekah. Di akhir hadisnya Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan, wa amri bil ma'rufi shadaqatun wa nahyi 'anil munkari shadaqah. Dan setiap amar ma'ruf yang kalian kerjakan akan berpahala sedekah, setiap nahi mungkar, kalian mencegah orang lain untuk melakukan kemungkaran, kemaksiatan, itu pun akan ternilai sebagai sedekah. Maka sejalan dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Betapa mulianya orang-orang yang terus mengajak ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sebanding dengan pahala mereka para dai, orang-orang yang mengajak untuk terus bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat yang kita berikan akan menguntungkan bukan hanya orang lain, tapi diri kita sendiri pula. Pahala yang sangat besar telah dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillahi ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pada pembahasan nasihat yang hikmah dalam berukhuwah yang harus benar-benar kita fahami bersama adalah tidak diperkenankannya nasihat menekan dampak negatif. Jadi Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa nasihat itu kan memiliki tujuan untuk kita merubah sebuah kemungkaran, merubah sebuah kemaksiatan yang tadinya salah menjadi benar, yang tadinya maksiat menjadi amalan ketaatan. Itu kan tujuan utamanya. Tapi ketika ada sebuah keadaan di mana nasihat yang kita berikan bukan merubah satu yang salah, satu hal yang maksiat menjadi satu hal yang baik atau menjadi satu hal yang taat, justru akan mendatangkan kemaksiatan yang berikutnya, akan mendatangkan na'udzubillah min dzalik kemudaratan yang berikutnya. Maka hal ini menjadi sebuah hal yang harus kita perhatikan, yang kata Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah harus rot yang akan mendatangkan na'udzubillah min dzalik dampak negatif pada diri kita sendiri. Al-Imam Ahmad rahimahullah di dalam Al-Amr bil Ma'ruf wa Nahy 'anil Munkar karya Al-Imam Al-Khallal dinukilkan bahwa Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya tentang kaedah dalam amar ma'ruf nahi mungkar, yang ternyata kaedah yang disampaikan oleh beliau kurang lebih dengan apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah. Ketika Imam Ahmad ditanya tentang apa adab-adab yang harus kita miliki dalam memberikan nasihat agar ukhuwah ini tetap terjalin, agar persaudaraan ini tetap ada, wahai imam, maka Imam Ahmad rahimahullah menyampaikan huwa wajibun alaih. Yang pertama yang harus engkau ketahui, hukum yang terjadi kemaksiatan, orang yang melakukan kemungkaran tersebut takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Itu sebuah kewajiban. Kemudian beliau melanjutkan, yang ini merupakan inti dari apa yang beliau sampaikan dalam kaedahnya, fa idza khasyiya ala nafsihi fala yaf'al. Tapi apabila sang pemberi nasihat, kita yang ingin memberikan nasihat, khawatir akan terjadi sesuatu pada diri kita, la yaf'al. Jangan dia berikan nasihat itu. Inilah hikmah dalam memberikan nasihat. Kalau kita kita khawatir akan terjadi sesuatu pada diri kita. Kita dalam keadaan melewati sebuah gerombolan, misalkan pemabuk, penjudi dan yang seterusnya, kita seorang diri.
datang ke tengah-tengah mereka, memberi tengah dan yang seterusnya. Kalau ada kekhawatiran semacam itu, kata beliau rahimahullah, la yaf'al, jangan dia berikan nasihat. Lantas bagaimana yang kita lewati ini gerombolan pemabuk, gerombolan penjudi? Lihat tingkatan Nabi alaihi salatu wasallam, ingkari dengan hati-hati kita, kan tidak harus dengan lisan. Dan itu bahagian dari amar ma'ruf nahi mungkar, bahagian dari nasihat yang harus benar-benar kita tanamkan di dalam diri kita sendiri. Maka poinnya ikhwati fillah ya ra'akumullah, saat kita akan memberikan nasihat dan kita menimbang bahwa akan ada kemudaratan setelahnya, maka kita harus menahan diri. Jangan sampai nasihat yang kita berikan justru na'udzubillah min dzalik merupakan nasihat yang tidak hikmah, merupakan nasihat yang na'udzubillah min dzalik tidak mendatangkan maslahat, akan justru akan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Al-Imam Abu Bakar Ibnu Al-Arabi rahimahullahu taala pernah menyampaikan ucapan yang sangat baik terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar atau terkait dengan nasihat ini. Beliau mengatakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkari aslun fid dini wa 'umdatun min 'umadil muslimin. Yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, yang namanya nasihat, betapa pentingnya nasihat tersebut, karena nasihat ini adalah pokok landasan agama. Maka sekali lagi, kalau kita melihat kekeliruan demi kekeliruan, jangan justru menggembosi. Tuh, lihat, dia lakukan kesalahan, lihat dia melakukan ini dan itulah nasihat. Terus yang kemaksiatan, seakan-akan kita mendorong dia untuk terjerumus ke dalam jurang yang lebih dalam lagi. Jangan. Artinya kita sedang tidak cinta kepada dia, tidak sayang kepada dia, tidak peduli dengan saudara kita yang melakukan kemaksiatan. Berikan nasihat. Urusan tidak diterima atau mungkin diterima, alhamdulillah, bukan kembali pada poin yang kemarin atau yang barusan kita bahas, tidak penting untuk kita targetkan dalam diri kita. Diterima alhamdulillah, tidak diterima pun walhamdulillah. Itulah perasaan yang harus dimiliki atau keyakinan yang harus dimiliki oleh seorang an-nasih. Bahkan ini kata Imam Ibnu Al-Arabi rahimahullahu taala, umdatun min umadil muslimin. Ini adalah tiang kokohnya persaudaraan antar umat Islam, antara kaum muslimin, antara kaum mukminin, antar ahlu sunnah. Yang ukhuwah, persaudaraan di atas mereka adalah an-nasihah. Maka jangan kita harapkan ikhwati fillah ya ra'akumullah, persaudaraan ini langgeng terus ada ketika kemaksiatan demi kemaksiatan dibiarkan terjadi begitu saja. Kedzaliman demi kedzaliman dibiarkan terjadi begitu saja. Na'udzubillah min dzalik. Pengkhianatan demi pengkhianatan dibiarkan terjadi begitu saja. Kebohongan demi kebohongan dibiarkan terjadi begitu saja. Yang pertama, tonggak dari persaudaraan itu sudah akan runtuh perlahan-perlahan. Dan yang kedua, keberkahan apa yang kita harapkan dalam lembaga kita, dalam ma'had kita, dalam persaudaraan kita, ketika di dalamnya turun kepada model persaudaraan yang semacam itu. Na'udzubillah min dzalik. Dilanjutkan oleh Imam Ibnu Al-Arabi rahimahullahu taala, wa huwa fardun ala jami'in nasi mathna wa furada bi syartil qudrati alaih. Dan hukum memberikan nasihat tadi adalah sebuah kewajiban bagi setiap manusia yang mampu melakukannya. Hukumnya wajib, seperti yang diucapkan oleh Imam Ahmad sebelumnya, wajibun alaih. Ditambahkan oleh Imam Ibnu Al-Arabi rahimahullah, wajib fard bagi orang-orang yang memiliki kudrah. Kita yang memiliki kemampuan, berikan nasihat. Ya paling tidaknya kalau kita mungkin canggung, malu memberikan nasihat kepada orang-orang yang karena kita memiliki istri, yang istri pun memiliki suami, memiliki anak-anak, berikan nasihat demi nasihat. An-nisa al-ummahat as-salafiyat, jangan diam dari berbagai macam kemungkaran demi kemungkaran. Kalian pun memiliki kewajiban seperti yang disampaikan al-Imam Ahmad, seperti yang disampaikan al-Imam Ibnu Al-Arabi, kewajiban. Bukan justru sekali lagi menggembosi, seakan-akan mendukung orang lain terus berada di dalam kesalahan demi kesalahannya, digibahi, digunjing. Nah,
berikan nasihat dengan cara yang terbaik. Maka kata Imam Ibnul Arabi rahimahullahu taala, dengan syarat al-qudrati alaihi, kalau memang dia mampu memberikan nasihat tersebut. Ini masuk ke dalam tahapan yang kedua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang sekali nasihat dengan lisan, maka berikanlah nasihat dengan lisan-lisan tersebut kalau mampu. Kalau tidak mampu, maka ada tingkatan ketiga seperti yang sudah kita ketahui bersama. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Imam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah menyebutkan di dalam karya beliau Majmu'ul Fatawa sebuah kaidah yang penting untuk kita pelajari bersama pada kesempatan malam hari ini. Beliau menyampaikan rahimahullah, aslu dzalika, hukum asal dalam memberikan nasihat, an ta'lama anna jami'al wilayati fil islami maqsuduha ay yakuna ad-dina kullahu lillah. Pondasi utama, landasan utamanya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk kehebatan kita, bukan agar kita dianggap sebagai orang yang baik, orang yang suka memberi nasihat, orang yang hebat, orang yang alim. Enggak penting. Kita mau diakui sebagai orang sang pemberi nasihat ataukah tidak, enggak ada masalah. Intinya semuanya harus kita kembalikan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa an takuna kalimatullahi hiyal ulya. Dan yang harus difahami pula, kata Imam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, dia harus meniatkan kalimat Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala yang berada di atasnya. Jadi dia memuliakan syariat Allah. Dia memiliki kegelisahan di dalam hatinya karena kemungkaran terjadi. Mungkin dia mendapatkan atau melakukan kemungkaran, dia mendapatkan nasihat. Maka orang yang memberikan nasihat itu harus memiliki niat untuk meninggikan, memuliakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha Subhanahu wa taala innama khalaqal khalqa lidzalik wa bihi unzilal kutub wa bihi ursilal rusul wa alaihi jahadar rasul wal mu'minun. Karena ketahuilah, memuliakan syariat Allah Subhanahu wa taala itu tujuan utama Allah Jalla wa ala menciptakan kita. Jadi Allah Azza wa Jalla menciptakan kita di dunia ini, khawati fillah yara'akumullah, seperti yang sudah kita ketahui, bukan sudan, bukan sia-sia, bukan tanpa ada tujuan tertentu. Tujuan kita ada di dunia ini, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itulah kata Imam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, tujuan kenapa berbagai kitab suci diturunkan ke muka bumi ini, untuk meninggikan kalimat Allah, memuliakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan demikian pula Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin di sisi beliau berjihad. Mereka berperang, mengorbankan nyawa mereka karena mereka mengharapkan tingginya syariat Allah, mulianya syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan kita dalam memberikan sebuah nasihat jangan sampai untuk mendatangkan maslahat pribadi, keuntungan pribadi dan yang semisalnya. Jangan. Kita harus menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjadi dari tujuan-tujuan kita. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula apa yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah dalam pembahasan ini, yang juga ternyata menunjukkan kepada kita nasihat atau amar ma'ruf nahi mungkar adalah satu hal yang tidak boleh kita tinggalkan dalam berukhuwah atau dalam bersaudara. Beliau menyampaikan, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhaunna 'anil munkar au la yasalat au la yas latannallahu 'alaikum syirarukum thumma la yad'una khiyarakum fala yustajab lahum. Hendaknya kalian melakukan amar ma'ruf dari kehadiran Abu-Dik, sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu arda, sallatanallahu alaikum, Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan kepada kalian, sallatallahu lana,
Allah akan mengirimkan kepada kita orang-orang yang buruk, orang-orang yang jelek, orang-orang yang justru tidak berakhlak, menjadi pemimpin-pemimpin di tengah-tengah kita, menjadi orang-orang yang berpengaruh di tengah-tengah kita. La yad'una khiyarakum fala yustajab lahum. Kalau sudah yang terjadi demikian, orang-orang yang berpengaruh di sekitar kita justru adalah orang-orang yang buruk akhlaknya, na'udzubillah min dzalik, maka kita akan memiliki kesempatan untuk berdoa yang sia-sia, tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. La yustajab lahum. Kalau diabaikan begitu saja, apa yang mau kita lakukan kalau sudah keadaannya seperti itu? Wallahi, ditutup oleh beliau radhiyallahu taala anhu arda, demi Allah, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yu'aqabannakum Allahu taala bi'iqabin. Lakukanlah amar ma'ruf nahi munkar, lakukanlah nasihat demi nasihat, atau kalau tidak kalian lakukan, niscaya na'udzubillah min dzalik, Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan iqab, akan mengirimkan hukumannya, akan mengirimkan azabnya kepada kalian. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengirimkan azab kepada kita, ikhwati fillah ya ra'akumullah, Allahumma sallim sallim, na'udzubillah min dzalik, apa yang kita harapkan dari rahmatnya? Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala na'udzubillah min dzalik tidak ridha dengan kita, justru kita terima dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, sebagai nasihat penutup untuk saya pribadi dan kepada segenap ikhwal hadirin, agar kita senantiasa menegakkan syariat demi syariat Allah Subhanahu wa taala, aturan demi aturan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan tidak peduli, jangan cuek ketika melihat kemungkaran demi kemungkaran yang terjadi. Karena ketika kita tidak peduli, bahkan sampai menggunjing saja, bahkan sampai menggembosi saja, bahkan sampai membiarkan saja, maka yang akan mendapatkan dampak negatifnya, mendapatkan kemudaratannya adalah kita semua ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya, na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Jalla wa ala senantiasa menyelamatkan kita dan memberikan rahmatnya kepada kita semua, amin Allahumma amin. Akhirnya santos jalannya, amin Allahumma amin. Ini yang bisa kita berikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua dan menambah amalan-amalan soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.